Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafiq Husaini Manurung dari Hukum Ekonomi Syariah 4A. Ini melanjutkan resume dari Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum dari karangan Bapak Dr. Fakih Fuad Wasita Maja. Pada bab selanjutnya ada manusia dan moral kekuasaan. Poin pertama, manusia dan kekuasaan yang adil. Adil dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya. Kata adil menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Tidak akan bertukar dengan keturunan dan nasab, miskin dan kaya. Semuanya akan berjalan berdasarkan satu negara untuk semuanya dan timbang dengan satu timbangan untuk semua lapisan. Adil menuntut seseorang untuk memberi hak kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Adil juga sebagai moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama. Penegak keadilan bermakna menegakkan yang sempurna lagi besar. Secara sempurna dan penuh perhatian, kamu dijadikan penegak keadilan menjadi sifat yang melekat pada dirimu dan laksanakan keadilan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir maupun batin. Perasaan benci terhadap suatu kaum tidaklah menjadikan kita berlaku tidak adil. Hubungan keadilan dan manusia sangat jelas. Ketika mencari keadilan, maka keadilan nyatakan berada di luar subjek manusia. Kemudian manusia mencari dengan menggunakan akal dan kehendaknya. Keadilan tentu bersifat subjektif, berkaitan dengan cara pandang secara subjek. Kekuatan manusia untuk memperoleh kekuasaan merupakan bagian dari sifat dari kehendak manusia tersebut. Kehendak untuk berkuasa merupakan naluri manusia. Kehendak yang harus dituntut untuk berkuasa dituntut untuk dapat dicapai, maka akal serta kemampuan emosi perlu dikendalikan oleh kekuatan spiritual sebagai bentuk pengendali dari sifat menundukkan manusia atas manusia yang lain. Perdebatan klasik dalam hubungan antara manusia dan kekuasaan adalah hubungan antara kebebasan bertindak dengan kehendak Tuhan. Manusia yang berkehendak atas hidupnya bebas menentukan nilainya sendiri, menentukan nilai atas sebuah kekuasaan. Sisi lain, terdapat konsekuensi logis atas segala kehendak yang dipilih terkait oleh hukum kasualitasnya. Manusia dapat bebas menentukan, akan tetapi ia tidak bebas dan akibat yang ditimbulkan dari pilihannya tersebut. Pada poin kedua ada menjalankan kekuasaan. Nomokrasi berasal dari kata nomoi atau norma dan kratos atau kekuasaan, atau dalam hal ini dikaitkan kekuasaan berlandaskan pada hukum. Satu, prinsip kekuasaan sebagai amanah. Berbeda dengan konsep demokrasi di mana setiap orang dapat mencalonkan dirinya untuk dipilih berdasarkan kehendak dari rakyat. Maka nomokrasi ini menampilkan hal yang berbeda. Dalam konsep nomokrasi, seseorang bukan mencalonkan dirinya, melainkan terjadinya musyawarah untuk memilih orang terbaik di antara sekelompok atau suatu kaum atau komunitas tersebut. Dalam bentuk nomokrasi, maka kekuasaan diberikan kepada orang yang dianggap mampu melaksanakan amanah tersebut. Tidak ada acceptable sebagai salah satu akar seorang mampu menjalankan amanah. Yang kedua, ada musyawarah dalam menjalankan tugas. Kekuasaan dijalankan oleh pemegang amanah dengan mengedepankan musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawarah yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini menyangkut segala hal yang diambil atau dikeluarkan, termasuknya pendapat dari seseorang.
Musyawarah juga memiliki tujuan mampu mengambil atau melunakkan hati orang yang diajak bermusyawarah untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Selanjutnya yang ketiga ada penghargaan HAM, hak asasi manusia. Dalam melaksanakan hukuman balas berupa penjatuhan sanksi hukum seseorang, penguasa tidak boleh berlebihan menurutkan nafsu. Hukum diciptakan dan dibentuk untuk mencegah kerusakan rohani dan perbuatan anarkis di tengah masyarakat. Dalam menjalankan sebuah kekuasaan berkaitan dengan pelaksanaan HAM tersebut, melindungi harta selain nyawa, juga keyakinan menjalankan ibadah hingga menjaga dan menghormati martabat manusia. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.